Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa terus dukung channel Bapak ya dengan cara di like videonya, tekan share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, anak-anak kelas 6, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 9, menjelajah angkasa luar. Nah, anak-anak kelas 6, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu subtema 1 dari pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, anak-anak kelas 6, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan jiwa yang semangat dan hati yang bahagia. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai dengan pembelajaran 4. Nah, perhatikan gambar di samping. Tahukah kamu benda apakah itu? Nah, benda itu dibuat oleh manusia di bumi kita. Nah, benda itu diluncurkan ke luar angkasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama untuk kebutuhan komunikasi. Nah, terdapat lebih dari 24.500 benda buatan manusia yang beredar di luar angkasa, ya. Nah, apa yang terjadi dengan benda-benda itu? Untuk apa sajakah benda-benda itu dibuat? Lalu bagaimana cara manusia meluncurkannya dari bumi? Nah, jadi tahukah kamu bahwa yang kamu lihat itu adalah gambar salah satu satelit bulan, ya? Nah, satelit bulan ini dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Jadi manusia telah lama meluncurkan satelit bulan atau satelit buatan manusia ini untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket, ya. Nah, satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirimkan ke bumi. Ada berbagai misi dalam peluncuran satelit buatan manusia, diantaranya yaitu untuk keperluan komunikasi dan informasi. Lalu, tahukah kamu misi lain dari satelit-satelit buatan manusia? Nah, berikut ini adalah kunci jawaban di buku cetak kalian halaman 48 sampai 49. Kita jawab bersama-sama. Apa makna dari persatuan dan kesatuan bangsa dari bacaan yang tersebut, ya? Jadi makna persatuan dan kesatuannya yaitu negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan juga diartikan rasa senasib dan sepananggungan sebagai bangsa yang bermukim di wilayah Indonesia. Nah, makna persatuan dan kesatuan juga berarti semangat bagi para pemuda bangsa yang sudah berikrar dalam Sumpah Pemuda. Nomor 2, apa makna persatuan bangsa menurutmu sendiri? Jadi jawabannya, perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi justru menjadi sumber persatuan bangsa. Nah, persatuan dan kesatuan itu menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kita lanjutkan nomor 3. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa diupayakan oleh para pendiri bangsa? Yaitu diawali dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 sebagai organisasi persatuan pertama di Indonesia, dilanjutkan dengan ikrar dari Sumpah Pemuda tahun 1928, dan puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nomor 4, bagaimana makna persatuan dan kesatuan bangsa saat ini? Lalu berikan beberapa contohnya. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini terus dipelihara karena sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki ratusan suku dan adat budayanya. Dengan tetap adanya persatuan, maka rasa kebersamaan, sikap toleransi, kekeluargaan, dan saling melengkapi akan tetap terjaga. Contohnya, itu mempelajari seni budaya dan kearifan lokal demi menjaga budaya Indonesia dari pengaruh budaya asing. Yang kedua, menjalin silaturahmi dengan kerabat dan warga sekitar. Lalu 3, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama yang akan membuat perpecahan. Selanjutnya, nomor 1, adakah keteraturan peristiwa alam yang kamu amati selain peristiwa matahari terbit dan tenggelam? Ya, jawabannya ada, yaitu diantaranya rotasi bumi yang selalu teratur arah rotasinya, lalu peredaran planet-planet yang teratur pada jalur orbitnya. Nah, keteraturan arah revolusi bulan terhadap bumi, lalu keteraturan
rotasi satelit-satelit planet lainnya terhadap planet-planet masing-masing, dan sebagainya, ya. Nomor 2, bagaimana kamu menjelaskan makna dari keteraturan? Nah, keteraturan itu adalah suatu kesamaan keadaan atau kegiatan, atau suatu proses yang terjadi beberapa kali atau berulang, di mana proses tersebut terjadi secara rapi, baik, dan teratur. Nomor 3, bagaimana keteraturan memberikan manfaat kepada manusia? Jawabannya yaitu keteraturan dari peredaran benda langit pada orbitnya memberi manfaat bagi manusia, yaitu dalam menentukan arah atau posisi melalui rasi bintangnya. Lalu keteraturan rasi bintang digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk memulai masa panen atau menggarap sawahnya. Keteraturan angin darat dan angin laut bermanfaat bagi manusia saat melaut. Lalu adanya keteraturan siklus air bermanfaat bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya nomor 4, keteraturan seperti apa yang kamu harapkan terjadi di sekitarmu? Yaitu keteraturan dalam bersosialisasi atau berinteraksi antar manusia. Lalu keteraturan dalam interaksi dengan alam atau lingkungan sekitarnya. Nomor 5, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan di dalam kehidupan pribadimu? Yaitu dengan berkomitmen, disiplin melaksanakan segala hal yang sudah menjadi kewajiban dirimu sendiri dan menyeimbangkannya dengan hak yang kamu punya sehingga terjadilah keteraturan, ya. Nomor 6, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan dalam hidup bermasyarakat? Yaitu setiap individu melaksanakan kewajibannya dan menerima haknya sesuai dengan ketentuan atau dilaksanakan dengan seimbang. Oke, anak-anak, kita selanjutnya yaitu pembelajaran 5, ya. Nah, matahari pusat dari sistem tata surya. Lihat pada gambar, di sana ada lidah api, Bu, ya. Nah, lidah api ini adalah berasal dari ledakan gas yang dapat menyembur hingga jutaan kilometer. Nah, suhu di permukaan matahari ini mencapai 5.800 derajat Celcius. Lihat lagi pada gambar, yaitu bintik matahari. Nah, bintik-bintik matahari ini adalah daerah-daerah gelap yang suhunya lebih rendah dari permukaan matahari. Oke, anak-anak, mari kita baca bersama-sama. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Nah, matahari ini terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api matahari yang merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Nah, suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan manusia atau makhluk hidup di bumi juga menjadi terpengaruh. Jika panas mataharinya berkurang, maka seluruh bagian di bumi di dunia akan membeku. Tetapi jika panas mataharinya bertambah tinggi, ya, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta air sungai akan naik, ya. Nah, matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 km. Nah, inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Matahari sebagai pusat tata surya mempengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Oleh karena itu, planet di dalam tata surya kita dibagi menjadi 2 golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Oke, anak-anak, perhatikan pada gambar planet bagian dalam dan planet bagian luar, ya. Apa saja planet dalam dan planet-planet luar? Mari kita pelajari bersama-sama selanjutnya. Oke, mari kita baca lagi. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Nah, sabuk asteroid yang merupakan bongkah-bongkahan, ya, batu yang tersusun dari materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Planet-planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet-planet ini kurang lebih 13.000 km.
Oleh karenanya mereka dianggap sebagai planet kecil. Planet luar tersusun atas gas. Gas-gas penyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Planet-planet ini seperti balon besar yang mengambang di ruang angkasa. Planet-planet ini dianggap sebagai planet raksasa atau gas raksasa. Nah, planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Selanjutnya berikut ini adalah kunci jawaban di buku cetak kalian halaman 55. Urutkan planet di dalam tata surya kita dari yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari ya. Pertama adalah Merkurius. Jaraknya di sana ada ya, jutaan kilometer yaitu 57,9 km ya. Venus, ketiga Bumi, 4 Mars, kelima Jupiter, 6 Saturnus, 8 Uranus, dan terakhir Neptunus ya, yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari. Selanjutnya yaitu urutkan planet dari yang paling kecil ke paling besar ya. Yang paling kecil yaitu Merkurius, kedua Mars, ketiga Venus, keempat Bumi, 5 Neptunus, keenam Uranus, ketujuh Saturnus, ke-8 Jupiter. Jadi planet yang paling besar itu Jupiter dan planet yang paling kecil itu adalah Merkurius. Oke anak-anak, selanjutnya kunci jawaban halaman 56. Urutkan planet dari yang terpanas hingga yang terdingin ya. Yang paling panas itu adalah Venus ya. Atmosfernya memiliki atmosfer tebal dengan tekanan 92 kali lebih besar dari atmosfer Bumi ya. Menyebabkan suhu permukaan planetnya menjadi sangat panas. Padahal jaraknya ke matahari lebih jauh dari planet Merkurius ya. Yang kedua Merkurius, ketiga Bumi, ya. Keempat Mars, kelima Jupiter, keenam Saturnus, ketujuh Uranus, dan ke-8 Neptunus ya. Ini planet-planet yang urutan planetnya yang terpanas hingga yang terdingin ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Urutkan planet yang melakukan rotasi paling cepat hingga yang paling lambat ya. Melakukan rotasi paling cepat hingga paling lambat. Kita urutkan. Yang paling cepat yaitu Jupiter ya, selama 10 jam. Yang kedua Saturnus, ketiga Neptunus, keempat Uranus, kelima Bumi, keenam Mars, ketujuh Merkurius, ke-8 Venus. Nah, ini urutan rotasi paling cepat hingga paling lambat. Oke, selanjutnya urutkan planet yang melakukan revolusi dari yang paling cepat ke paling lambat ya. Sekarang revolusi ya. Yang pertama adalah Merkurius selama 88 hari, Venus 225 hari, Bumi 1 tahun 365 hari ya. Keempat Mars 687 hari, selanjutnya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Neptunus 165 tahun ya. Nah, jadi ini revolusi dari yang paling cepat ke paling lambat. Selanjutnya kunci jawaban halaman 57. Perbedaan dan persamaan dari planet dalam dan planet luar ya. Persamaannya dulu ya. Persamaannya itu sama-sama mengelilingi matahari atau revolusi matahari, sama-sama berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi, sama-sama beredar pada orbitnya masing-masing, lalu sama-sama benda angkasa. Sedangkan perbedaannya itu pertama, planet dalam, perbedaannya partikel penyusunnya benda padat, sedangkan planet luar, partikel penyusunnya benda gas. Lalu gerakannya perlahan karena dianggap lebih berat, lalu gerakannya lebih cepat karena dianggap lebih ringan. Diameternya kecil, sedangkan planet luar diameternya besar. Berada di wilayah bagian dalam dari sabuk asteroid, sedangkan planet luar berada di bagian luar dari sabuk asteroid. Lalu berjarak lebih dekat dengan matahari, sedangkan itu berjaraknya lebih jauh dari matahari. Revolusi mataharinya relatif lebih pendek, sedangkan revolusi mataharinya relatif lebih panjang dari planet luar. Nah, ini perbedaan dan persamaan planet dalam dan planet luar. Oke, anak-anak, kita selanjutnya memasuki pembelajaran 6. Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, peristiwa sejarah bangsa Indonesia ini mendorong para pendiri bangsa kita untuk mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa kita dengan berbagai cara. Nah, oleh sebab itu, pemahaman terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebaiknya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Karena persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah pusaka yang harus dipelihara terus. Persatuan dan kesatuan bangsa ini sangat penting bagi warga negara Indonesia karena secara individu, sebagai masyarakat, dan juga sebagai bangsa dan negara. Yang pertama adalah pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri kita sendiri. Nah, bagi diri kita sendiri, persatuan dan kesatuan itu mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi itu harus disesuaikan dengan
mengutamakan kepentingan orang banyak. Lalu menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri kita sendiri, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, memperkuat persatuan di dalam keluarga kita yang dapat mempengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Oke, nomor 2, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Nah, dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan ini harus dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat, karena masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya sehingga tercapailah masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Lalu masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik atau masalah dalam masyarakat yang dapat memecah belah di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Yang nomor 3, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Ya, bangsa yang bersatu akan selalu melestarikan unsur-unsur sosial budayanya seperti sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Nah, berikut ini ada kunci jawaban dari halaman 66. Ya, menentukan ide pokok bacaan, pentingnya dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi, pentingnya persatuan dan kesatuan untuk diri kita sendiri yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Lalu contoh peristiwa yang dapat menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan, yaitu mau dan mampu mengalah untuk saudara kita demi keharmonisan dari keluarga. Lalu untuk masyarakat apa pentingnya persatuan dan kesatuan? Yaitu dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Lalu contohnya yaitu gotong royong di lingkungan masyarakat. Lalu untuk bangsa dan negara kita, pentingnya apa? Yaitu bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat. Contohnya yaitu dengan menghormati adat, kebudayaan, agama yang satu dengan agama yang lainnya. Oke, anak-anak, lihat pada gambar. Di sana ada pentingnya rasa persatuan dan kesatuan dengan cara hidup antri ya dalam bermasyarakat. Jadi sekian pembelajaran Bapak hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.